Oke, di sini bisa kita masuk ke bagian monetisasi. Kemudian di sini jika kita sudah memenuhi syarat, maka kita bisa mendapatkan penghasilan. Nah, sebagai contoh di sini saya akan masuk ke bagian menu pembayaran seperti ini. Nah, kemudian di sini ada penghasilan saya sebelumnya, dan di sini untuk gaji saya untuk di Facebook kita masuk ke bagian transaksi seperti ini. Nah, di sini alhamdulillah ya saya sudah mendapatkan bayaran untuk di Facebook ya, dari penghasilan pertama sekitar $80, kemudian $19, dan di sini sudah mendapatkan sekitar $100 dan statusnya sudah dibayar rekening bank ya. Dan ini membuktikan bahwa Facebook benar-benar membayar. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di channel ini. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bedah ya pedoman konten yang memang direkomendasikan oleh Facebook. Dan di sini memang kita akan bedah ya, karena di sini sudah banyak sekali yang mungkin terkena pelanggaran untuk di Facebook ya. Jadi banyak sekali yang berkomentar kenapa terkena pembatasan monetisasi, pelanggaran ataupun akunnya dibatasi. Nah, kita akan bedah di video kali ini untuk tentang pedoman konten yang memang disarankan oleh Facebook ya. Jadi memang saya dari awal saya tidak merekomendasikan untuk reupload teman-teman ya. Saya memberikan instruksi bahwa reupload bisa, tetapi harus memiliki izin. Nah, itu sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Nah, jadi harapan saya dan tujuan saya untuk kedepannya nanti teman-teman juga bisa berhasil di Facebook ini, bahkan hanya bermodalkan HP ya. Nah, jadi bisa kita cek untuk di Facebook memang benar ya, ada juga yang bilang bahwa yang paling banyak berhasil adalah ibu-ibu rumah tangga. Nah, kenapa? Karena kita cek ya dari video mereka itu tidak ada mereka itu berpikir upload itu tidak ada ya. Jadi membuat video setiap hari, hanya menyempatkan membuat video setiap hari, dan mereka tidak memikir untuk reupload ya. Jadi yang dipikiran mereka ya intinya di Facebook ini bisa menghasilkan. Nah, tentu seperti itu. Jadi dari konten asli ini bisa mempercepat untuk pertumbuhan dari akun kita. Bahkan jika banyak interaksi ya lumayan ya, karena ibu-ibu rumah tangga juga sudah banyak yang berhasil ya. Bahkan jika saya lihat untuk videonya itu memang real video kegiatan sehari-hari, bahkan untuk editing pun mungkin tidak diedit ya, langsung saja diupload. Nah, seperti itu ya. Jadi yang diharapkan dari Facebook ini merupakan konten asli dan memang benar-benar alami untuk interaksinya, bukan kita menyuruh saling interaksi ataupun saling follow ataupun saling memberi bintang. Itu tidak seperti itu ya untuk cara kerja di Facebook ini. Nah, jadi intinya agar nantinya teman-teman berhasil, dari awal saya membahas seputar Facebook ini, saya utamakan tentang konten asli ya. Jadi memang tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada teman-teman, konten asli itu akan lebih mudah mendapatkan fitur monetisasi, walaupun lama ya, tidak masalah, karena tujuan kita ingin mendapatkan penghasilan dari Facebook ya. Tentunya yang kita inginkan adalah untuk keamanan akun kita ya. Jadi ketika untuk video kita itu sudah dihapus secara otomatis oleh Facebook, perlu teman-teman ketahui bahwa lama untuk proses pemulihan akun kita itu sesuai dari website dari Facebooknya sendiri memberi instruksi sekitar 1 tahun ya, untuk akun kita itu akan pulih ataupun mengalami pemutihan ya. Jadi seperti itu. Nah, karena di sini untuk di Facebook sendiri memang bisa ya, bisa menjadi peluang kita menjadikan kerjaan online, bahkan jika sudah menghasilkan bisa menambah penghasilan untuk keluarga kita ya. Terutama teman-teman yang mungkin bingung nih ingin kerja online apa ya, jadi bisa memanfaatkan Facebook ini untuk mendapatkan cuan dari Facebook ini, tetapi tetap mematuhi standar komunitas dan juga kebijakan monetisasi mitra dan juga kebijakan monetisasi konten untuk di Facebook ya. Oke, di sini saya akan langsung saja masuk ke Facebook seperti ini, dan saya fokus di halaman ya. Jadi halaman sama Facebook profesional itu beda, tetapi dalam satu akun Facebook profesional. Nah, jadi di sini juga nanti buat teman-teman yang masih baru juga harus paham ya. Jadi tidak bisa kita melakukan pelanggaran di dalam kedua-duanya. Jadi misalkan seperti ini. Jadi Facebook profesional ketika terkena pelanggaran, otomatis dampaknya akan ke dalam fanspage kita. Ya, kemudian sebaliknya jika fanspage terkena pelanggaran, dampaknya akan masuk ke dalam Facebook profesional kita. Jadi seperti itu, karena di sini merupakan satu akun ya. Walaupun kita memiliki 10 fanspage ya, jika satu akun Facebook profesional kita terkena pelanggaran, maka otomatis 10 akun fanspage kita itu juga akan terkena pelanggaran. Nah, jadi karena untuk saat ini Facebook memang menginginkan interaksi-interaksi yang asli dan juga yang alami ya. Jadi memang dari minat penontonnya ya, bukan kita menyuruh-nyuruh ya, seperti itu.
Nah, selanjutnya jika kita sudah berhasil mendapatkan fitur monetisasi, nanti teman-teman bisa masuk saja ke bagian fitur monetisasi jika sudah memenuhi syarat ya. Nanti teman-teman bisa dicek nih fitur monetisasi apa yang harus teman-teman siapkan. Nah, biasanya akan muncul logo biru di samping dari monetisasi untuk di Facebook ya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan bintang, iklan stream dan juga fitur langganan ya. Tetapi penghasilan utama saya didasarkan dari fitur monetisasi stream ini. Nah, nanti teman-teman tinggal klik saya di bagian monetisasi stream seperti ini. Jadi penghasilan kita itu akan masuk di bagian atas ya, di bagian sebelah kiri atas di bagian menu pendapatan dan dalam bentuk dolar ya. Jadi di sini hanya perkiraan ya, perkiraan pendapatan bisa tinggi dan juga bisa rendah ya. Jadi ini adalah estimasi pendapatan. Oke, selanjutnya untuk apa sih pedoman konten yang memang direkomendasikan dari Facebook. Nah, kita akan bedah di video kali ini. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke dalam Google Chrome seperti ini. Kemudian teman-teman bisa masuk di bagian pedoman konten dengan keaslian terbatas. Ya, di bagian pusat bantuan bisnis Meta. Kita masuk seperti ini. Nah, di sini kita melihat apa sih keinginan dari Facebook itu agar kita sebagai konten kreator di Facebook itu bisa berhasil. Nah, di sini ada pusat bantuan bisnis Meta, pedoman konten dengan keaslian terbatas ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya untuk di bagian posisi yang pertama. Untuk mendapatkan distribusi terbaik di Facebook, kami mendorong halaman dan juga profil untuk memposting video yang benar-benar direkam ya, diproduksi oleh penerbit. Artinya di sini yang benar-benar kita rekam sendiri. Makanya saya juga dari awal menginstruksikan kita rekam dari HP kita sendiri, kita editing sendiri. Jadi seperti itu. Dan di sini untuk mendapatkan distribusi terbaik di Facebook, kami mendorong halaman dan profil untuk memposting video yang benar-benar direkam dan diproduksi oleh penerbit. Artinya dari Facebook profesional dan juga fanspage. Ini harapan dari Facebook sendiri, kita membuat ataupun memposting video kita sendiri yang kita rekam sendiri ya. Jadi seperti itu. Oke ya, jadi itulah pedoman konten yang diharapkan oleh Facebook ya. Di bagian bawah juga ada informasinya. Dalam hal ini kami mendorong halaman dan profil untuk menambahkan nilai baru pada produksi asli melalui modifikasi. Nah, di sini bisa kita melalui modifikasi ataupun melakukan sebuah reupload, tetapi di sini kita memang harus izin ya. Nah, terutama izin karena pemilik hak cipta itu juga bisa mengklaim untuk video kita. Ya, jadi ada juga yang bertanya, bolehkah melakukan reupload di Facebook? Boleh, teman-teman ya. Tentu di sini harus memiliki izin dari pemilik videonya. Jadi istilahnya seperti ini. Jadi nanti ketika kita tidak memiliki izin dari pemilik videonya, nanti untuk pemilik videonya itu akan menerima notifikasi bahwa ada kemiripan video ya. Nah, jika mereka tidak menerima untuk videonya di-upload ya, otomatis mereka bisa lapor dan otomatis untuk akun kita tetap terkena pembatasan. Dan biasanya ketika video kita dihapus secara langsung, pembatasan akan berakhir sekitar 1 tahun, dan itu sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Kemudian jika kita melakukan re-upload, ini akan masuk ke bagian konten yang keaslian terbatas ya. Artinya akan mengalami pengurangan distribusi ya. Nah, ketika kita melakukan re-upload, ini akan masuk ke dalam konten terbatas ya. Kemudian pengurangan distribusi ini akan dibatasi. Artinya nanti untuk dolarnya itu akan dolar kuning ya. Jadi dolar kuning di Facebook itu bisa muncul iklan dan juga tidak muncul sama sekali. Nah, artinya otomatis penghasilan kita juga bisa berkurang. Nah, jadi untuk di bagian dolar sendiri untuk di Facebook yang memenuhi syarat itu akan masuk ke dalam logo dolar hijau. Artinya semua pengiklan bisa mengiklankan produknya di video kita ya. Jadi nanti penghasilan kita didasarkan dari iklan yang muncul. Nah, ini untuk fitur monetisasi real dan juga fitur monetisasi stream untuk di Facebook ini. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa cek di bagian panduan konten dengan keaslian terbatas terpisah dari kebijakan kekayaan intelektual. Artinya di sini kita menggunakan video orang lain, ini termasuk hak cipta dan terkena kebijakan kekayaan intelektual ya, yang tidak mengizinkan postingan konten yang melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Nah, artinya di sini sudah saya jelaskan tadi. Jika kita melakukan re-upload tidak izin, maka kita akan terkena klaim hak kekayaan intelektual ya. Dan itu artinya biasanya untuk ketika memang pemilik dari videonya itu mengeklaim video kita, secara otomatis bisa jadi video kita bisa langsung dihapus oleh Facebook tanpa konfirmasi ya. Nah, jadi intinya dari Facebook sendiri di sini kita harus memiliki konten asli, kemudian interaksi yang asli. Dan juga di sini benar-benar direkam dan diproduksi oleh penerbit. Artinya benar-benar direkam dan diproduksi oleh kita sendiri. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk informasi pedoman konten yang direkomendasikan oleh Facebook agar untuk konten kreator di Facebook bisa berhasil dan bisa sukses di Facebook ini. Nah, oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.